Saya izin buka dulu ya, Coach Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir dan join bersama kita di sesi webinar dengan tema Cuan UMKM Cuan bersama pengiriman berani diandelin. Selamat malam semuanya, semangat pagi. Malam. 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 Oke, mungkin Bapak dan Ibu, saya akan menjabarkan sedikit ya terkait pembahasan kita di hari ini. Yang pertama nanti akan ada sesi perkenalan dari Coach Farhan. Selanjutnya akan ada perkenalan juga dari Pak Ramadan Syaputra atau biasanya panggilan akrabnya Pak Adan dari tim Lion Parcel yang akan membawakan materi pada malam hari ini. Mungkin nanti pada saat sesi penjabaran materi, Bapak dan Ibu dimohonkan untuk di-mute dulu ya untuk mic-nya, lalu kita akan buka sesi tanya jawab. Dan pastinya nanti untuk pertanyaan yang menarik kita akan berikan hadiah ya yang menarik dan akan langsung dikirimkan ke alamat Bapak dan Ibu. Mungkin nanti untuk teman-teman yang belum mengisi link registrasi boleh diisi biar nanti kita bisa gampang tuh komunikasinya terkait pengiriman hadiah untuk 3 orang terpilih. Oke, mungkin untuk sosialisasinya ini akan segera kita mulai. Dipersilakan untuk Coach Farhan perkenalan diri. Terima kasih. Siap, masih Mbak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih. Sebenarnya ini bisa dibilang agenda rutin kita ya. Jadinya malam ini seperti yang saya janjikan, kita akan ada materi-materi rutin yang mana nanti teman-teman bisa juga rutin mengikutinya gitu. Tentu saja ini apa kita bilang sifatnya bisa direkam ya. Jadi Mas Adan izin eh, teman-teman ini kalau malam ya mungkin ada kesibukan lainnya. Jadi kita selalu memberikan apa alternatif direkam. Jadi nanti buat teman-teman yang mungkin masuknya belakangan, mungkin ada yang tanggung isanya karena ada beberapa lokasi ya. Jadi nanti tetap bisa apa menonton ulang gitu. Nah, singkat kata buat teman-teman malam ini mungkin perdana ya di mana kita akan membicarakan dengan tentang pengiriman. Jadi buat teman-teman jangan lupa siapkan pertanyaannya juga ya. Misalnya udah ada yang nanya ke saya, titip pertanyaan di Facebook waktu saya ngasih tahu ada acara ini, udah lain pasal udah bisa COD belum? Itu Mas Adan itu salah satu titipan pertanyaan. Nah, tentu saja setelah itu benefitnya, mungkin tonasenya ya nanti mungkin teman-teman bisa tanya teknik tips and triknya, bagaimana ngirimnya nggak rusak misalnya atau bagaimana pengiriman agar murah dan lain-lainnya. Nah, tentu saja kalau yang menggunakan marketplace biasanya itu sudah satu paket ya. Ini nanti buat teman-teman pengiriman yang mandiri, jadi tidak melalui marketplace. Pengiriman yang memang teman-teman misalnya ngirim bahan mentahnya atau teman-teman melakukan pemesanan lewat sosial media ataupun WhatsApp dan akan dikirim secara mandiri gitu. Kalau lebih seperti itu sih Mas Adan, teman-teman lain Paksel, terima kasih. Harap bisa disimak. Semoga bermanfaat. Yang penting sih ya cuannya ini karena sesuai judulnya. Jadi buat Mas Adan, teman-teman lain Paksel, sebenarnya Indonesia membuka eh, pelatihan pendampingan ya untuk para UMKM. Saat ini yang mendaftar sudah 1.500 ya di database kita. Kita punya grup terpisah sendiri yang mana setiap kali informasi memang lebih mudah menyebarkannya gitu. Nah, kalau khusus Zoom memang ya ada request bisa direkam atau tidak agar mereka nanti bisa nonton ulang di YouTube-nya. Kalau lebih seperti itu, teman-teman semua selamat belajar, jangan malu bertanya. Apalagi katanya kalau nanya dapat hadiah lagi katanya. Mudah-mudahan hadiahnya banyak dan semuanya dapat mudah-mudahan. Nah, langsung ada yang nanya tuh. Kalau lebih seperti itu teman-teman, mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan. Oke, terima kasih Coach Farhan. Salam kenal. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke perkenalan dari Pasha Putra Ramadan atau biasanya panggilan akrabnya Pak Adan. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Indri. Mungkin langsung perkenalan langsung kita mulai juga ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Coach Parat ya yang memang sudah memberikan kita Line Parcel kesempatan untuk berkenalan dengan teman-teman mitra UMKM. Tadi banyak banget ya Coach, sudah 1.500, harapannya semakin banyak dan UMKM kita tangguh. Intinya kita tetap akan lakukan
support penuh ya dari sisi logistiknya, Bapak Ibu. Oke, mungkin saya akan share screen dulu, Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai. Oke. Oke, ini udah kelihatan Mbak Indri? Sudah, Pak Aden. Oke, sip. Ya, baik Bapak Ibu semua. UMKM cuan dengan pengiriman berani diandelin. Nah, itu dia topik kita hari ini ya, Bapak Ibu. Oh, saya mohon maaf tadi belum mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu Bapak Ibu. Tadi kata Mbak Indri, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya mau kenalan dulu dengan Bapak Ibu semua. Saya Saputra Ramadan Hasibuan, biasa dipanggil Adan Hasibuan. Saya punya juga UMKM Bapak Ibu, namanya itu Iling Trip. Jadi itu usaha foto ya. Saya memang kuliahnya jurusan fotografi. Nanti Bapak Ibu yang mau sharing fotografi, kita juga boleh juga untuk produknya mungkin. Nah, kalau karir, pertama saya bekerja di Astra Group, di Toyota Astra Finance. Terus saya lanjut ke Lion Parcel, sudah hampir 2 tahun saya di Lion Parcel, khusus di logistik. Nah, yang terakhir ini ada Perhumas. Perhumas ini adalah Perhimpunan Hubungan Masyarakat. Jadi ini organisasi profesi kehumasan. Saya juga eh, udah lulus sertifikasi sebagai Associate Member Public Relation untuk di Indonesia dari Perhumas ini Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu perkenalannya. Jadi saya aktif di Line Parcel sebagai partnership dalam artian melakukan kerjasama dan juga community. Kita membuat community baik dari UMKM, mitra kurir kita juga dan juga mitra-mitra pos kita. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin udah pada nggak sabar semua untuk materinya. Nah, kita akan lanjut. Oke, Bapak Ibu mungkin semua tadi waktu perkenalan ada yang belum tahu. Wah, saya belum tahu tuh Line Parcel apa. Saya juga belum pernah pakai Line Parcel. Jadi Line Parcel ini adalah perusahaan pengiriman Bapak Ibu. Sebenarnya kita sudah berdiri sejak 14 Februari 2013. Mungkin Bapak Ibu sering melihat konten viral dari Denny Sumargo. Itu merupakan brand ambassador kita ya Bapak Ibu. Nah, yang paling penting di kita itu adalah kita didukung oleh armada Line Group. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada Lion Air, Batik Air, Wings Air sampai dengan Thai Line Air. Jadi kita istilahnya kita logistik yang punya pesawat sendiri. Seperti itu Bapak Ibu semua. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin ini yang Bapak Ibu tadi yang sudah pernah menggunakan pengiriman pasti tidak asing ya dengan pengertian first mile, middle mile, hingga last mile. Jadi kita usia kita yang 11 tahun ini sudah eh, menjalankan 3 servis kita ini. Kalau first mile berarti kita yang jemput paket ya Bapak Ibu semua, middle mile kita yang menerbangkan, last mile kita yang mengantarkan paket ke customer. Nah, kita akan lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kita menjadi perusahaan yang tentunya memiliki visi dan misi itu ingin menjadi perusahaan logistik dengan layanan yang seamless dan dapat diandalkan. Mungkin Bapak Ibu sering lihat dengan judul kita juga hari ini kan pengiriman cuan berani diandelin. Kita juga punya brand ambassador Denny Sumargo. Kita campaign di situ selalu berbicara memang berani diandelin. Kita berharap bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer kita. Nah, bisa jadi nanti Bapak Ibu menjadi customer kita. Nanti di slide berikutnya akan ada program-program apa aja sih yang ada di Line Parcel. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan dari Coach Paran, yang tadi pertanyaannya di Line Parcel udah ada COD belum? Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu semua. Jadi kita itu memiliki keunggulan. Yang pertama, harga kita tentunya kompetitif. Yang kedua itu jaringan penerbangan lain grup yang sesuai saya info tadi kita punya pesawat sendiri. Mungkin Bapak Ibu tadi kirim pakai JNE, JNT. Itu middle mile-nya dalam artian penerbangan pesawatnya itu menggunakan sebagian besar itu armada Lion Air. Karena saat ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat kalau naik pesawat itu jadwal penerbangannya pasti banyak Lion Air tuh. Jadi memang rata-rata semua paket dibawa menggunakan pesawat Lion. Nah, tentunya kita ada COD Bapak Ibu. Nah, COD ini kita jalan sejak akhir 2023. Mungkin harapannya dengan kita ngobrol hari ini, jadi Bapak Ibu mitra UMKM bisa seberluaskan informasinya kalau kita sudah punya COD. Jadi
kita ada COD barang dan juga COD ongkir. Jadi tipe COD kita ada dua ya, Bapak Ibu, COD ongkir plus barang. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan aja ketika datang ke agent kita mau pilih produk yang mana. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus kita ada money back garanti. Money back garanti ini Bapak Ibu, ketika pengiriman Bapak Ibu nanti menggunakan servis dari kita, itu mengalami keterlambatan. Tentunya nanti kita akan kasih ganti ongkir sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi misalnya Bapak Ibu dijanjikan paketnya nyampe 3 hari, tapi ternyata nyampe-nya nanti ke customer Bapak Ibu itu 4 hari. Nah, dari kita lain parcel, ada program namanya pasti ongkir pasti diganti seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut, kita memiliki pengiriman domestik dan internasional. Mungkin Bapak Ibu lihat kalau kita sesuai rute penerbangan lain ada yang ke timur, kalau internasional kita bisa kirim ke Malaysia, ke Singapura, nanti juga ada di slide berikutnya total itu 55 negara kita sudah cover untuk internasional. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, layanan customer service 24 jam. Mungkin Bapak Ibu sering mengalami kendala logistik, susah untuk menghubungi customer service-nya. Kalau di kita itu tidak perlu khawatir, Bapak Ibu kita selalu standby 24 jam, jadi nanti akan ada customer service untuk real customer, ada juga customer service untuk agent kita. Jadi ketika Bapak Ibu nanti kirim paket, nanya ke agent kita akan tanya ke customer service yang spesial dari agent. Jadi prosesnya akan lebih cepat. Nah, ini sistem terintegrasi, jadi Bapak Ibu kita untuk sistem sendiri itu kita in-house. Mungkin Bapak Ibu yang biasa gunain SEO atau juga paham digital marketing, jadi untuk sistem itu kita buat sendiri, baik untuk proses tracking pengiriman itu kita develop sendiri, dalam artian ketika ada kendala di sistem itu kita akan cepat untuk memperbaikinya, karena kita yang buat sendiri tidak harus ke vendor. Nah, yang terakhir itu tentunya mungkin Bapak Ibu lihat setiap melakukan pengiriman, kita juga punya asuransi pengiriman. Jadi nanti Bapak Ibu yang merasa khawatir, biasa itu barang yang misalnya nilai jualnya tinggi gitu. Jadi kita harus buat asuransinya. Jadi di kita juga tetap ada asuransi. Seperti itu, Bapak. Oke, nah kita lanjut. Kenapa sih 100.000 pelanggan lebih itu mempercayakan paketnya kepada kita, Lion Parcel? Nah, karena ini Bapak Ibu kita menjangkau 98% area domestik di Indonesia. Jadi mungkin tadi saya lihat di link registrasi, di kolom chat, tadi ada Bapak Ibu yang dari Takengon, ada dari Kalimantan. Nah, kita itu punya 263 kantor cabang di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari Jakarta kita bisa ke 38 provinsi, ke 488 kabupaten kota, terus juga 7.240 kecamatan. Bahkan di 83.460 desa atau kelurahan. Mungkin tadi dari Ibu yang memang ada pengirimannya sampai ke pelosok, nah nanti bisa dieksplor untuk menggunakan armada Lion Parcel. Karena kita memang membantu memberikan layanan terbaik ke customer, kita akan mengusahakan dimanapun jauhnya itu akan bisa kita antar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah ini tadi kita bicara pengiriman internasional. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu semua UMKM hari ini yang hadir, kalau ada pengiriman internasional nanti semakin banyak. Kalau yang belum ada, mudah-mudahan nanti kayak produk kerajinan tangan atau juga makanan yang memang unik, yang mendapat pelanggan dari luar negeri, itu nanti bisa menggunakan layanan internasional kita. Kita sudah ada di 51 negara, di 5 benua. Dan rencana kita memang membuka destinasi terus-terusan yang semakin banyak agar memang kebutuhan customer atau juga pelanggan bisa dipenuhi baik dari UMKM, online seller itu bisa menjangkau daerah internasional. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Jadi nanti kita ada di Amerika Serikat bisa kirim, ke Kanada bisa, ke Sri Lanka bisa, ke Maroko juga bisa. Mungkin Bapak Ibu nanti ada punya saudara misalnya di sana yang lagi kuliah, misalnya di Amerika, biasa itu di kita ada yang kirim Indomie, ada yang kirim rendang. Nah, itu bisa nanti pakai layar parcel. Tinggal ketahanan dari barangnya sendiri seperti itu. Oh, sebentar Bapak Ibu, ini seperti ada yang slide, sebentar. Oke, sebentar Bapak Ibu.
Tadi ada share screen lagi ya, Bapak Ibu. Oke, Mbak Indri mungkin boleh diajak ngobrol dulu, sepertinya ini ada gangguan. Oke, oke siap, Mas Adan. Boleh dicek. Ternyata udah banyak ya beberapa UMKM yang sudah pakai jasanya Lion Parcel ya. Ini ada Bu Devi. Untuk testimoninya, wah, saya udah langganan Lion, harganya lebih murah dari jasa kirim lainnya yang via udara. Estimasi sampainya juga nggak kalah cepet loh, sudah langganan dan dapat diskon untuk seller. Wah, terima kasih Bu. Mungkin untuk teman-teman yang lain mau dapat diskon, jangan lupa isi link registrasi ya. Ini, oh ternyata untuk COD belum bisa ke semua daerah. Yes, betul, Bu. Baru bisa untuk daerah kota-kotanya saja, untuk kabupatennya belum bisa COD. Kayaknya udah langganan banget nih ya, Bu Devi. Terima kasih, Bu, sudah pakai layanan Lion Parcel. Oke. Oke, Mbak Indri ini udah lanjut lagi karena ini ada yang request tadi untuk share screen. Jadi ke Oh, approve, oke. jadinya langsung jalan. Mungkin Bapak Ibu bisa di ini Ibu Tuti Astuti izin ya Ibu kita share screen dulu. Oke, tadi kita bicara internasional ya Bapak Ibu, sorry maaf ada gangguan tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang bisa kita eksplor bersama-sama ya, Bapak Ibu. Lion Parcel itu memberikan layanan pengirim paket yang terintegrasi. Kita memiliki 7.000 kurir, Bapak Ibu. Mungkin yang Bapak Ibu yang di info Mbak Indri tadi yang pernah kirim, mungkin sudah melihat kurir-kurir kita atau sudah diantarkan paket oleh kurir kita. Nah, 7.000 agen aktif ini tentunya memiliki kurir juga di lapangan. Kita memiliki 15.000 kurir pengiriman. Nah, terkait agen aktif ini, kita akan nanti ada slide-nya, tapi di awal saya akan info ke Bapak Ibu. Jadi agen aktif ini adalah agen yang melakukan proses penjualan paket atau juga pembukingan atau juga pengantaran paket. Nah, mungkin bisa saja Bapak Ibu UMKM ini mungkin mau menambah usaha menjadi keagenan lain parcel itu juga bisa. Kita pasti nanti ada keuntungan untuk Bapak Ibu. Kita juga memiliki layanan yang baik, brand ambassador kita juga ada. Tentunya nanti penjualannya pasti akan meningkat dan juga ada program training dan lainnya. Nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, terusnya kita juga punya 3.000 armada darat. Mungkin tadi Bapak Ibu ada yang bilang, oh COD-nya belum bisa ke semua daerah. Ada juga nanti paket yang tidak menggunakan pesawat. Jadi memang kita ada yang tracking, ada yang pesawat dan juga ada yang laut. Seperti itu ya, Bapak Ibu semua. Oke, kita lanjut. Nah, ini layanan dari kita, klien parcel. Mungkin Bapak Ibu tadi yang sudah menggunakan pasti sudah tidak asing dengan produk-produk kita ini. Nah, yang pertama kita ada Jago Pack, Bapak Ibu. Jadi ini pengiriman paket dengan harga ekonomis. Jadi misalnya Bapak Ibu mau harga yang murah, itu bisa pakai Jago Pack. Tapi Jago Pack ini Bapak Ibu itu pengirimannya menggunakan darat. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan aja. Kalau misalnya customernya nih nggak mau barangnya cepat nyampe gitu. Oh, dia tidak memperdulikan cepat nyampainya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan Jagopack. Jadi, secara harga pasti lebih murah dari produk lain karena modanya itu menggunakan darat. Nah, nanti kalau masalah harga, tujuannya kemana, Bapak Ibu bisa cek di website kita. Terus kita ada Bospek, Bapak Ibu. Nah, Bospek ini apa sih? Jadi Bospek ini adalah pengiriman paket dengan layanan prioritas dan keuntungan ekstra. Jadi Bospek ini pengiriman andalan dari kita, paketnya bisa sampai 1 sampai 2 hari. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah pakai kalau yang lain parcel tadi atau yang belum. Misal nih mau kirim paket, biasa kita oleh-oleh dari Palembang ke Jakarta menggunakan pempek. Nah, itu bisa menggunakan Bospek. Kirim hari ini, besoknya udah sampai. Atau bahkan kalau memang flight-nya dapat yang cepat, bahkan kirim di pagi itu nanti di siangnya juga atau sorenya udah nyampe seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus ini ada Big Pack. Big Pack ini pengiriman besar mulai dari 10 kilogram dengan harga yang lebih hemat. Nah, tadi ada Ibu yang pakai JNT Cargo ya, kita nggak apa-apa sebut aja nama kompetitor. Nah, ini adalah
produk kita yang seperti JNT Cargo. Kita ada big pack, jadi Bapak Ibu misalnya punya paket yang berat gitu, mau kirim pakai line parcel. Nah, yang di atas dari 10 kilogram, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan big pack sebagai produknya. Terus kita ada Rackpack. Nah, Rackpack ini adalah pengiriman reguler kita ya, Bapak Ibu, yang pastinya banyak dipakai oleh customer kita. Jadi kalau secara estimasi itu dia lebih cepat dari Jagopack. Tapi karena si Rackpack ini menggunakan darat dan juga menggunakan udara. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja. Nah, kalau si Jagopack ini bisa sampai 3 sampai 5 hari. Kalau Rackpack ini bisa sampai 2 sampai 4 hari. Nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan kebutuhan customernya, pilih yang mana. Misalnya kalau mendesak itu bisa pakai Rackpack. Tapi ada kondisi Bapak Ibu di Rackpack ini ketika memang ini kita sharing aja ya Bapak Ibu, ketika memang load di pesawat ternyata sedikit gitu. Jadi bisa juga diikut sertakan dengan barang-barang yang prospek. Jadi rackpack itu bisa juga sampai sehari, tapi secara SLA itu memang tidak 1 sampai 2 hari. Jadi itu Bapak Ibu bisa lihat estimasinya ketika di website kita disesuaikan aja. Oke, kita lanjut rackpack ya Bapak Ibu. Rackpack ini pengiriman paket dan dokumen Interpack, sorry Bapak Ibu, ini pengiriman paket dan dokumen dari Indonesia ke luar negeri. Nah, ini tadi Bapak Ibu kalau ada yang mau kirim-kirim, itu bisa nanti menggunakan Interpack kita. Terus ada Autopack. Autopack ini produk baru kita juga, kita baru launching itu di akhir 2023, ini pengiriman motor dengan kapasitas mesin 150 cc dan 250 cc. Semisal ada keluarga Bapak Ibu yang mau kirim motor, nanti di Line Parcel sudah ada layanannya. Nah, special service, jadi layanan pengiriman yang memerlukan penanganan dan khusus dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Biasa kalau Bapak Ibu yang udah sering pakai pengiriman itu ada barangnya DG, yang dangerous good, atau juga nanti perlu surat karantina untuk seperti tanaman atau juga madu seperti itu nanti ada penanganan khususnya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Oke, nah tentunya kita sebagai perusahaan logistik telah disertifikasi ISO ya. Jadi semua yang kita lakukan dari proses pengiriman sampai di customer itu sudah melalui ISO. Jadi sudah disertifikasi ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah disertifikasi sama lembaga SGS ini sebagai sistem certification kita. Oke, jadi semua pengiriman Bapak Ibu nanti kalau menggunakan Line Parcel itu sudah dijamin karena kita sudah disertifikasi. Oke, nah ini yang bisa kita sebut cuan tadi ya Bapak Ibu. Di awal Bapak Ibu tadi udah ada yang mention, wah harganya murah dibandingkan kompetitor, tentunya Bapak Ibu dapat cuan tuh dari memilih Line Parcel, harganya lebih murah, terus tentunya untung untuk pengirimannya jadi banyak buat Bapak Ibu semua. Nah, ini retail. Nah, ini kita bicara proses pengiriman barang di retail. Jadi Bapak Ibu, tadi yang saya sebut di awal ada agen aktif kita. Jadi itu dimulai. Misalnya Bapak Ibu nanti sebagai customer itu melakukan pengiriman ke Lion Parcel. Nanti Bapak Ibu bisa datang ke pos aktif kita. Jadi nanti yang tersebar tadi 7.000 di seluruh Indonesia. Mungkin Bapak Ibu pernah di Jakarta, di Medan, di Surabaya pernah lihat di jalan ada yang ruko, ada rumah, ada yang gambar densu berani diandelin atau Line Parcel itu kita sebut sebagai pos aktif atau agent kita. Mereka lah yang melakukan pengantaran ke atau pengiriman ke customer Bapak Ibu semua selaku UMKM. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu mau join juga sebagai mitra, nanti tinggal lihat di website kita ada pendaftaran sebagai mitranya. Nah, dari pos aktif ini kita bicara prosesnya ya Bapak Ibu. Barangnya itu akan dibawa ke konsolidator atau ke sorting hub kita. Jadi nanti Bapak Ibu biar tahu nanti kalau kirim Line Parcel itu sampai diterima oleh customer itu prosesnya kayak gimana sih gitu. Nah, jadi di awal Bapak Ibu kasih ke agent kita, setelah itu agent kita nanti akan mengantarkan atau ada juga memang daerah agent tersebut disupport oleh mobil kita, shuttle, itu nanti akan dijemput atau mengantar ke konsolidator kita. Nah, dari konsolidator itu nanti akan melakukan sorting paket dalam artian melakukan serah terima lah dari agent ke konsolidator. Nah, dari konsolidator nanti akan mengantarkan paket ke pihak penerbangan. Tentunya kita pakai Lion, karena kita Lion Parcel ya, Bapak Ibu, seperti itu.
Nah, setelah nyampe di daerah tujuan atau destinasi, itu nanti akan diambil oleh konsolidator kita. Mungkin nanti Bapak Ibu yang pernah sudah kirim paket atau pakai line parcel, ngelihat tuh ketika trackingnya, paket sudah sampai di konsolidator, atau biasa yang sering viral tuh di sosial media, DC Marunda. Nah, kalau kita sebutnya di line parcel itu sebagai konsolidator kita atau hub kita. Nah, setelah sampai di konsolidator tujuan atau destinasi, itu paketnya nanti akan dideliveriin oleh kurir kita. Di sini ada kurir pos, di sini ada KVV, kurir memang yang under line parcel. Nah, nanti ketika diterima customer, itu sudah diupdate statusnya menjadi POD. Jadi nanti by system ini kelihatan semua ya Bapak Ibu. Jadi ketika pertama kali diantar oleh Bapak Ibu UMKM ke customer kita, ke agent kita, itu nanti akan ada statusnya sampai nanti diterima oleh customer. Nanti diterima customer, tentunya akan ada bukti foto customer akan terima. Nanti di lain parcel, Bapak Ibu bisa lihat tuh di resinya, atau juga tanyakan nanti ke agent yang Bapak Ibu melakukan pengiriman, mana bukti fotonya. Biasa kan tentunya Bapak Ibu yang online seller, dari sellernya kan, dari customernya kan pasti info mana buktinya kalau udah nyampe. Nah, dari kita nanti akan ada bukti POD-nya. Biasanya kurir kita akan fotoin barang tersebut dan juga beserta customer penerimanya. Seperti itu ya Bapak Ibu alur untuk pengirimannya. Jadi nanti Bapak Ibu UMKM yang mau pakai line parcel misalnya atau juga mengirim ke logistik lain, tahu nih prosedur pengirimannya seperti apa. Mungkin kalau yang awam, saya kasih nih ke agennya, nanti agennya yang mengantarkan ke bandara. Bukan Bapak Ibu. Jadi dari agen tersebut atau juga mitra tersebut, kita sebutnya mitra, ada lagi mitra yang lain yang lebih besar atau juga hub atau juga gudang kalau kita sebut bahasa awamnya ya, gudang. Dari gudang tersebut lah nanti yang mengantarkan ke pesawat, dari pesawat sampai ke gudang tujuan, terus dari gudang tujuan baru mengantarkan ke penerima. Mungkin Bapak Ibu ada semua yang pernah punya pengalaman nggak mau nih menunggu paketnya di rumah, langsung datang ke gudang, itu juga bisa Bapak Ibu. Yang penting status paketnya itu sudah sampai di gudang atau di konsolidator kalau di Lion Parcel. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Oke, nah kita lanjut. Ini yang saya info tadi, kalau Bapak Ibu mau nambah cuan, selain tadi udah dapat ongkir harga yang kompetitif, tadi Bapak Ibu ada yang mention harganya murah. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa menjadi agen kita, dalam artian agen jagoan. Yang pertama, modal kemitraannya itu terjangkau. Di kita itu untuk jadi agen dibandingkan tempat yang lain, di kita cuma 5 juta sudah bisa jadi agen atau juga mitra lain parcel. Mungkin Bapak Ibu yang mau mengembangkan bisnisnya, misalnya punya UMKM juga, mau sekalian kirim barangnya dengan logistik sendiri, kan tentunya nanti keuntungannya masuk buat Bapak Ibu sendiri juga, cuannya buat masuk Bapak Ibu sendiri juga, karena barang sendiri dikirim sendiri menggunakan Lion Parcel. Nah, tentunya nanti sistem kerjasama yang mudah, setelah Bapak Ibu join, nanti kita akan ada surat PKS ya, biasa antara mitra dengan Lion Parcel. Nah, ini yang lebih cuannya banget Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita hari ini. Diskon penjualan yang menarik itu hingga 35%. Jadi diskonnya itu untuk Bapak Ibu berdasarkan produk kita. Jadi yang paling tinggi itu Bapak Ibu bisa mendapatkan 35%. Contoh, kalau dia ongkirnya 10.000, nah Bapak Ibu nanti akan dapat komisinya itu 3.500. Sisanya itu buat lain parcel. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu ingin mendaftar sebagai agent, itu tidak perlu khawatir. Dari kita nanti akan buatin program, terus juga ada pendampingan berkelanjutan, akan ditrainingin dari 1 bulan join sampai 6 bulan, bahkan ketika sudah jalan kita buatin program. Mungkin seperti yang dibuat Wiranesia juga, kita akan ada inkubatornya juga, proses training, jadi semua diajarin sehingga agen-agen kita pandai jualan. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Oke, nah kalau Bapak Ibu mau daftar nanti bisa cek di website kita, daftar agen agen lain parcel, atau juga di yang barcode di sini Bapak Ibu bisa scan, tinggal langsung ngelink ke website kita, nanti tinggal diisi. Kalau sudah daftar akan dikontak oleh pihak lain parcel. Oke, nah kalau Bapak Ibu nambah cuan boleh tuh tadi pakai pengiriman produk kita, terus juga jadi agennya juga itu juga bisa. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, mungkin tadi ada yang mention customer aplikasi, ada juga yang mention marketplace. Jadi kita Bapak Ibu selain retail, kita juga ada di aplikasi dan juga ada di marketplace.
Nah, kalau aplikasi itu seperti apa sih? Mungkin Bapak Ibu hari ini menggunakan WhatsApp, menggunakan Facebook. Nah, kita juga mempunyai customer aplikasi. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Line Parcel di HP-nya, baik itu iPhone atau juga Android. Nah, dari aplikasi ini tentunya nanti akan banyak program-program yang kita berikan di luar retail tadi. Bisa jadi nanti akan ada diskon ongkir kalau menggunakan aplikasi. Nah, Bapak Ibu yang mau cuan tentunya harus bisa nih, mau pakai retail atau mau dari aplikasi itu tetap sama. Karena nanti ketika order dari aplikasi akan diantar ke agent kita paketnya. Tapi ketika di aplikasi banyak nih program-programnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa jadi pengirimannya 10.000 karena diskon di aplikasi kita jadinya cuma 2.000 doang nih untuk pengirimannya. Sedangkan yang kita tagihkan misalnya ke customer 10.000 kan jadinya kita cuan tuh Bapak Ibu semua di 8.000. Nah, nanti tinggal coba dicek aja di HP-nya aplikasi Line Parcel nanti Bapak Ibu kulik-kulik aja fiturnya ada apa aja. Oke. Nah, kita lanjut nanti ketika di aplikasi sama ya Bapak Ibu tidak perlu buka di Google untuk melakukan tracking paket, nanti di aplikasi juga bisa melakukan online tracking. Jadi juga nanti akan ada dashboard sharing, pengecekan posisi kirimannya lagi di mana, itu nanti Bapak Ibu bisa juga cek di aplikasi. Nah, terus tentunya nanti juga akan ada di sini digital bukti fotonya sampai gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat foto POD-nya atau foto yang sudah diterima oleh customer barangnya. Nah, jadi Bapak Ibu ada pilihan tadi tuh mau order aplikasi atau juga langsung datang ke agent kita, itu semua tersedia untuk Bapak Ibu untuk mendukung Bapak Ibu semua cuan. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Oke, kita lanjut. Nah, marketplace. Mungkin tadi Bapak Ibu ada bilang, saya belum lihat nih Lion Parcel di marketplace. Apa aja nih lah marketplace yang ada di Lion Parcel. Jadi kita itu Bapak Ibu sejauh ini masih bekerja sama dengan Tokopedia dan Bukalapak. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang tanya, oh kenapa nih, kapan nih masuk TikTok, kapan nih masuk Shopee gitu. Nah, kita akan coba tetap melakukan pengembangan sesuai dengan permintaan customer kita. Nah, tentunya di marketplace ini kita akan ada dedicated PIC, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu aktifin di marketplace-nya pengirimannya Lion Parcel, itu nanti yang pick up kurirnya itu bukan disebar ke semua agent kita atau juga ke kurir internal Line Parcel, tapi dipilih kurirnya itu sesuai dengan daerah Bapak Ibu. Jadi secara penjemputan itu nanti akan lebih cepat. Kita akan tunjuk kurirnya itu berdasarkan kecamatan. Misal Bapak Ibu order tadi ada di Kecamatan Bekasi. Nah, kita sudah punya satu PIC di Kecamatan Bekasi yang dikhususkan di situ. Jadi kita punya dedicated PIC, jadi nanti ketika menjemput paketnya juga lebih cepat karena dia udah konsentrasi di wilayah tersebut. Dan juga kita harapannya nanti Bapak Ibu kalau sudah aktifin, itu nanti pengalamannya juga bagus, akan ketemu dengan satu kurir. Kalau dulu-dulunya mungkin Bapak Ibu ada pakai logistik lain, pernah melakukan order marketplace, tapi kurirnya selalu datang beda-beda gitu. Nah, tapi kalau di kita, di marketplace, itu kurirnya hanya orang yang sama, kecuali kurirnya resign ya Bapak Ibu. Tapi kalau dia tidak resign, di kecamatan tersebut, dia akan menjadi PIC-nya. Bapak Ibu akan selalu tektokan dengan orang yang sama. Nah, kita juga tentunya nanti ada program cashback ya di Line Parcel itu dilihat aja sesuai periode. Bapak Ibu nanti bisa follow Instagram kita untuk ngecek promo-promo apa aja yang ada di marketplace kita Lion Parcel. Nah, terus juga harga kita kompetitif. Bapak Ibu bisa lihat antara misalnya dengan JNE, JNT, dengan kompetitor, itu kita hampir sama. Kita juga ada same day pickup ya, Bapak Ibu, tanpa minimum paket. Oke, kita lanjut. Apa sih program dan inisiatif Lion Parcel untuk menjawab kebutuhan Bapak Ibu semua selaku UMKM biar cuan? Nah, ini tadi Bapak Ibu yang sempat saya mention di awal, kasih kepastian lewat program pasti. Jadi Bapak Ibu tadi, kalau paketnya lewat SLA, itu nanti ongkirnya akan diganti. Kita sebut sebagai MBG atau Money Back Guarantee. Kalau paket diterima telat sehari dari SLA yang dijanjikan. Terus juga hanya berlaku untuk produk, Rekpack, Jagopack, dan Bospack. Mungkin tadi Bapak Ibu ada Autopack, ada Interpack, itu tidak berlaku. Jadi program pasti ini akan terus ada untuk menjawab membantu kepastian Bapak Ibu terkait pengirimannya. Nah, klaim maksimumnya itu 500.000 dalam bentuk poin aplikasi yang diberikan dalam bentuk
diberikan dalam waktu paling lama 3 sampai 5 hari kerja setelah pengajuan klaim. Jadi nanti klaim Bapak Ibu itu akan masuk ke poin aplikasi. Jadi nanti Bapak Ibu harus download aplikasi Line Parcel. Nanti dari aplikasi itu Bapak Ibu jadikan sebagai saldo. Jadi bisa terus melakukan order paket. Nanti klaimnya itu akan dimasukkan ke situ. Nah, ini tidak berlaku jika terjadi force majeure ataupun keadaan darurat pada rute pengiriman yang menyebabkan keterlambatan pengiriman paket. Jadi pasti ini tidak berlaku ya Bapak Ibu. Misal nanti Bapak Ibu telat sehari paketnya, tapi misalnya lagi ada keadaan bencana gempa, nah itu kan kita tidak bisa menyalahkan dari pihak ekspedisinya, melainkan kondisi alam, kita tidak bisa prediksi. Tapi kalau di luar itu, kita akan kasih program pasti ini untuk Bapak Ibu biar tetap selalu cuan. Jadi Bapak Ibu UMKM tidak rugi nih, misalnya lewat SLA, apa nih imbasnya ke saya, apa nih efeknya ke saya. Kalau lewat SLA, kita akan ganti klaimnya maksimum itu 500.000. Nanti Bapak Ibu, ketika melakukan pengiriman telat, nanti bisa langsung info aja ke agen tempat pengirimannya atau langsung ke customer service kita yang 24 jam tadi. Oke, nah tentunya Bapak Ibu semua eh, yang sudah tahu Line Parcel tadi, kita sebut Denny Sumargo itu sebagai CEO kita. Sebenarnya bukan sebagai bos kita ya, tapi CEO itu dalam artian kepanjangannya Chief Eccentric Officer. Jadi memang Denny Sumargo ini sebagai brand ambassador kita. Kalau CEO kita ada Pak Varian Kirana namanya ya. Jadi Denny Sumargo ini sebagai Chief Eccentric Officer kita. Nah, di sini CEO kita itu mengasih diskon 20% untuk setiap pengiriman Bapak Ibu untuk yang beratnya paket itu di bawah 1 kilo. Untuk produk Redpack dan juga Big Pack yang di bawah 10 kilo. Nanti Bapak Ibu bisa datang ke agen-agen kita, saya mau pakai diskon 20%. Karena ini transaksinya via agent. Itu ada ya Bapak Ibu. Mungkin tadi Bapak Ibu yang sudah melakukan line parcel belum pakai di 20%, nanti diinfo aja ke agennya. Selagi paketnya itu memang di bawah 1 kilogram dan juga kalau itu big pack di bawah 10 kilogram. Tentunya kita kasih promo-promo ya biar Bapak Ibu UMKM tetap cuan, pengirimannya makin banyak, terus juga untungnya juga makin banyak. Oke, nah, ini juga kita ada program Bapak Ibu saat ini masih berjalan sampai 31 Maret 2024. Namanya itu jauh dekat, bayar sama aja karena ada flat ongkir. Jadi kita harga ongkirnya itu flat, jadi tetap sama. Nah, harga ongkir tetap berdasarkan kategori berat paket tanpa perhitungan dimensi atau volume dan jenis pengiriman. Ini khusus pemesanan via aplikasi. Nah, sesuai yang saya info tadi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pakai aplikasi kita nanti akan ada promo-promo menarik di situ. Kalau saat ini kita ada flat ongkir, itu hanya berlaku untuk Bospek, Redpack, dan Jagopek hanya di Jabodetabek Cik. Paralel nanti kita akan melihat apakah kita akan buka secara nasional atau hanya di Jabodetabek Cik saja. Nah, mungkin tadi Ibu yang di daerah Bekasi, daerah Tangerang, kalau ada pengiriman, nanti bisa pakai aplikasi dan juga harganya pasti flat ongkirnya dapat. Karena ini hanya berlaku sampai 31 Maret. Kalau ini bulan Februari, berarti ada sekitar 2 bulan lagi ya Bapak Ibu nanti bisa gunakan mau aplikasi, mau agent, nanti tentunya akan ada diskon-diskon menarik untuk Bapak Ibu semua. Oke, nah kita juga ada loyalty program parcel point ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu tadi download aplikasi, melakukan pengiriman, nanti akan dapat saldo poin. Nah, pengumpulan poin dari setiap transaksi pengiriman itu nanti akan masuk ke saldo aplikasi Bapak Ibu. Nah, itu nanti bisa dipakai buat apa Pak? Mas, saldonya itu apa juga parcel poinnya? Itu nanti bisa dibuat sebagai diskon ongkir atau ditukar e-voucher berbelanja, dari passion sampai F&B. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat produk yang ditawarkan di aplikasinya itu seperti apa. Terus lanjut, akses jumlah poin yang dikumpulkan via aplikasi Line Parcel. Jadi nanti Bapak Ibu dengan loyalty program Parcel Point ini tentunya mendapatkan poin sebanyak mungkin seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau download silahkan nanti setelah kita sosialisasi atau juga diskusi hari ini silahkan download, Bapak Ibu cek-cek langsung melakukan pengiriman seperti itu. Oke, nah ini kita udah selesai ya Bapak Ibu biar kita bisa diskusi. Kalau Bapak Ibu mau tahu-tahu tentang Line Parcel, kita ada Instagramnya.
Line Parcel ID, kita ada di LinkedIn juga Line Parcel, di Facebook juga ada, di YouTube juga ada, di Twitter juga ada. Jadi Bapak Ibu silahkan follow untuk melihat update-update menarik. Atau juga mau cek di sosial medianya Denny Sumargo. Kita biasa di TikToknya juga, kita sering juga buat konten bareng Denny Sumargo terkait Line Parcel. Nanti Bapak Ibu bisa tinggal dicek aja seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Eh, saya sangat bangga hari ini, senang dikasih kesempatan untuk ngobrol dengan Bapak Ibu. Harapannya kita bisa diskusi bersama. Saya kembalikan ke Mbak Indri. Terima kasih. Oh, terima kasih Mas Aden untuk pemaparan materinya. Jalan. Mungkin kita akan pilih beberapa pertanyaan menarik ya, Pak Aden ya. Sebentar tadi. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Nur. Kebetulan saya distributor emas. Ada beberapa ekspedisi yang menolak untuk pengiriman emas. Apakah di Lion Parcel bisa, Pak? Kalau paket lain sering sih Ibu ini lewat Lion Parcel. Mungkin bisa dibantu? Oke, ya, siap. Terima kasih Mbak Indri. Kalau emas memang betul Ibu, semua logistik itu belum bisa karena memang riskannya atau risikonya sangat tinggi gitu. Tapi beberapa mungkin kita lihat ada yang nyelipinnya di dalam baju. Nah, itu sebenarnya nasib-nasiban ya. Tapi memang di kita Line Parcel untuk emas itu memang belum boleh. Seperti itu, Bu Indri. Oke, baik Mas Aden. Mungkin pertanyaan lain kita coba cek dulu. Oke, pertanyaan lainnya itu, em, apakah di Lion Parcel bisa jemput langsung ke seller, Pak, atau bisa di pick up? Oke, itu dari Ibu mana nih, Mbak Indri? Oh, dari kolom chat ya. Wah, berarti rame juga. Oke, pertanyaannya apakah bisa dijemput? Bisa, Bapak Ibu. Nanti tinggal koordinasikan dengan agen kita. Jadi agen kita tadi yang 7.000 itu tentunya kita lepas secara mandiri. Mereka bisa memberikan fasilitas apapun untuk Bapak Ibu selaku UMKM. Kalau saat ini kita yang sering kita tahu ya servis yang mereka berikan itu mereka akan melakukan pick up langsung ke daerah yang Bapak Ibu minta. Nanti tinggal Bapak Ibu obrolin aja dengan agen-agen kita bisa. Nanti dari agen akan jemput karena dia tersebar tuh 7.000 tadi, misalnya daerah mana mereka pasti akan jemput. Nanti diobrolin aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aden. Ini ada yang mau ngomong langsung nih, pertanyaan langsung boleh kita pilih atas nama, sebentar ya, atas nama Ibu Fauziah, Madu Hutan Sriwijaya. Boleh dipersilakan Bu untuk unmute? Boleh perkenalan diri, terus sebutkan nama bisnisnya ya Bu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, saya sangat senang ya bisa bisa bergabung di Zoom ini dan ini sangat bermanfaat bagi saya. Salam kenal semuanya, Pak Adan Hasibuan. Iya, Saya iya Fauzia. Bu. Produk saya itu madu hutan asli Sriwijaya. Saya berdomisili di Palembang, Sumatera Selatan, Pak. Jadi alhamdulillah Pak, sejauh ini saya memang sering pengiriman, tapi seringnya itu misalnya dari marketplace atau yang lain-lain itu dari pakai JNE Pak ya. Cuman karena ada kendala, mohon maaf ada kendala dalam 1-2 bulan ini dengan JNE, jadi saya sempat stop gitu ya. Kendalanya itu termasuk pengiriman yang terlambat, eh, dan tidak ada kompensasi dari mereka. Nah, kemudian ini Pak yang ingin saya tanyakan di sini, kalau saya dari marketplace Tokopedia, itu biasanya kan kalau misalnya ada masuk orderan, itu kan biasa ada pilihannya. Nah, kemarin sempat saya hapus itu di Lion Parcel itu karena saya nggak paham ya mengenai Lion Parcel ini. Jadi saya tidak tidak saya buat pengiriman dengan Lion Parcel. Nah, tapi setelah tahu ini saya akhirnya nanti membukanya Pak ya. Nah, dari yang pertanyaan saya nih Pak, kalau dari Tokopedia ada orderan, nah itu apakah nanti biasanya kalau dari
pengiriman yang lain kan saya bisa suka suka kasih tahu sama kurirnya Pak ya. Kak, tolonglah ini ada paket dari Tokopedia. Nah, kalau Lion Parcel sendiri gimana Pak? Kalau misalnya ada saya hidupkan nanti saya aktifkan Lion Parcelnya dari Tokopedia. Nah, itu apakah langsung terkonek Pak? Itu yang pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, mungkin insya Allah dalam minggu 2 minggu ini saya Fauzia, Ya, mohon maaf. maaf sepertinya sinyalnya ya. Iya. Halo, Bu Fauzia, apakah masih bersama kita? ada syarat-syarat tertentu Pak. Bolehkah digabung antara pangan dan sandang? Kalau misalnya madu digabung sama pangan sandangnya itu boleh nggak Pak? Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Fauzia. Tadi pertanyaan kedua, sorry agak macet. Tadi berarti kalau mau kirim madu digabung dengan yang lain, apakah bisa? Gitu ya Bu ya Iya pertanyaannya ya. benar Pak. Ya. Oke, saya akan jawab pertanyaan yang pertama dulu. Jawabannya bisa Bu tentunya. Jadi semua yang apa namanya logistik yang ada di Tokopedia itu sudah terhubung ke logistiknya langsung. Jadi ketika Ibu nanti order di marketplace pakai menggunakan Line Parcel dari agen kita atau juga kurir kita nanti akan chat Ibu. Bu, ini paketnya biasanya akan tanya seperti ini kan Bu. Paketnya sudah ready belum Bu? Kapan nih bisa Iya benar. dijemput? Nah, itu Oke. nanti akan dicek. Ibu nggak perlu khawatir. Dari kita nanti akan cek, apalagi wilayah Palembang, itu hubnya milik kita sendiri. Tentunya nanti semua karyawannya juga ada Line Parcel Pusat. Jadi Ibu tidak perlu khawatir, itu langsung nanti dicek. Jadi Ibu nanti boleh aja cobain order ya. Nanti itu nanti pasti akan diproses. Nanti dari Bu Indri, boleh catat juga ya nama seller Ibu. Nanti ketika ada kendala, kita akan bantu Bu. Nanti ketika baik ke pihak Tokopedia-nya atau juga Line Parcelnya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan keduanya tadi, apakah bisa digabung? Itu dari kita Bu sudah ada pembagian tipe-tipe barang. Kalau madu itu dia kan khusus penanganannya. Biasa Ibu kan harus ada pakai surat karantina juga ya Bu ya. Nah, itu nggak bisa digabung ke produk-produk lain. Nanti ada kalau di kita tuh ada general commodity, ada pakaian, ada makanan, nanti tinggal disesuaikan aja. Jadi kalau dari kita biasanya kirim madu itu tetap paketnya hanya madu aja gitu Ibu. Jadi disesuaikan dengan produk yang ada. Oke, Pak. terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Oke, baik. Terima kasih Bu Fauzia atas pertanyaannya. Mungkin kita lanjut. Tadi ada Pak Abdus ya, yang mau bertanya, dipersilakan Pak. Boleh perkenalan diri dan sebutkan nama usahanya ya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya Syakur, usahanya fashion, nama mereknya Yukafi. Alhamdulillah dari pertama kali jalan usaha pakainya Lion gitu, nggak ada kendala, klaimnya mudah, alhamdulillah. harga yang murah. Pokoknya puas. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu ini ya kembangin gitu. Ya, Pertama, siap. saya orderan saya itu kalau untuk pertama kalinya, saya tiap hari ngirim ke Lion ya Kak, hampir pasti tiap hari kiriman di Lion. Tapi itu hanya untuk yang reguler, karena kalau COD, di COD itu ada beberapa kendala. Yang pertama, kalau saya kan pakainya ini shipping ya, smart seller kalau Kakak tahu, smart seller. Nah, jadi kalau misalnya kita request input datanya di smart seller, otomatis itu nanti pick up-nya oleh pusat. Sementara kalau misalnya kita antar ke agent terdekat saya itu ditolak. Nah, jadi sepengalaman saya kalau misalnya kita request pick up bisa sampai 1 sampai 2 hari itu barang nggak bisa diambil. Nah, sementara yang lain ketika saya sudah request pick up itu bisa dianterin ke agen mana saja. Yang penting ada kode bookingnya atau resi yang sudah kita print, dia bisa langsung diinput. Nah, jadi itu kendalanya. Sehingga saya tidak bisa menggunakan COD di Lion. Karena sepengalaman itu kan dari pusat kan ya. Saya request kan rata-rata packing itu sore.
Otomatis kalau sore di hari itu nggak kelar kan? Bisa bisa sampai ketunda 2 hari pengalaman saya itu. Sementara saya lebih suka yang bebas dua-duanya. Bisa saya nunggu pick up sampai datang atau saya yang pergi misalnya udah kepepet untuk mengantarkan yang paket yang sudah ada kode bookingnya. Nah itu yang pertama. Jadi klien belum support itu gitu. Jadi saya udah kemarin itu udah ke pending 2 hari. Bayangin yang harusnya estimasi 2 hari itu 2 hari belum dijemput. Itu. Terus kalau yang kode booking menggunakan aplikasi kan kita bisa antar semua kan. Jadi pas di hari yang sama saya cari yang agen yang tutupnya sampai jam 10 kan. Ya udah diproses di hari yang sama. Nah, terus sementara di penjualan saya itu yang pertama orang beli kalau untuk baru pertama kali masuk itu 80% COD gitu. Jadi sayang banget saya tidak bisa memanfaatkan COD-nya gitu. Terus yang kedua, fee COD-nya bisa dong ditekan lagi karena terus ini kan ini yang katanya dari harga barang bukan dari ongkir persentasenya. Kalau kalau yang lain kan dari ongkir, misalnya 2% dari ongkir gitu COD fee-nya. Jadi apa namanya? Makin cuan kitanya. Jadi kalau saya itu kan barang harganya paket itu bisa apa minimal 150 sampai 300. COD fee-nya udah 10.000. Jadi kalau misalnya untungnya saya katakanlah 30%, 10%-nya kepotong kepotong sama COD fee-nya. Jadi itu. Jadi harapan saya itu biar diperbaiki lagi dari COD fee-nya menggunakan sistem persentase dari ongkir. Nah, terus yang kedua, ketika kita sudah menggunakan booking, harusnya bisa diinput di agent yang ada di sekitaran kita. Jadi kita nggak ngambek kalau misalnya kemudian pick up-nya karet. Karena memang saya tahu di lapangan kan nggak mungkin ke ini semua. Cuman tetap menjadi kendala. Ya harus saya akui itu. Akhirnya saya memilih untuk COD-nya. Bahkan kalau ditimbang itu, saya tiap hari 50% lebih itu COD. Itu. Oke, thank you Mas Abdus. Bagus banget nih. Nah, kita tentunya ya Bapak Ibu akan melakukan pengembangan, kita terima juga koreksi, masukan. Nah, tapi saya tadi menarik nih, mungkin kita akan kontakkan dengan Mas Abdus ya. Iya. Itu tadi usahanya apa sih? Apa ya Mas namanya ya? Fashion UKP. Sudah beberapa kali Eh, saya sampaikan karena saya sering diinterview langsung dari klien pusat ya, tapi oh, belum. untuk customer apps ya. Iya, Oke. jadi Nanti tolong diisi juga ya, Mas, link registrasi. Nanti bisa biar kita bisa kontakkan. Tolong dimasukin ya nomornya ya ya. ya siap. Jadi mungkin Mbak Indri boleh Terus dicek. ini Nah, terkait pertanyaan, gimana kalau Mas? misalnya jadi itu kita jadi agent ada minimal paket yang kita terima nggak? Soalnya kan kalau otomatis kalau kita sebagai brand owner nih kan agak agak sibuk sama kerjaan sendiri kan. Jadi kalau misalnya kita harus nyari customer baru itu kan kalau misalnya kita stay aja nunggu orang datang apakah bisa gitu misalnya ya udah saya kan memang ngirim pakai layan tiap hari ya sekalian daftar agen gitu apakah ada minimal misalnya kalau misalnya cuma 2 atau 3 itu memungkinkan nggak Siap. atau Ini 5 gitu. banyak nih pertanyaan Mas Abdus, banyak juga masukannya. Thank you, Mas. Akan saya jawab ya, Mas. Oke, mungkin yang case tadi. Kalau case tadi sebenarnya itu case by case ya, Mas. Karena kita memang memiliki agent, namanya mitra, memang kontrol operasional di mereka sendiri. Tapi kalau pertanyaannya sebenarnya nanti Mas Abdus, kalau memang udah sering pakai line parcel, makanya nanti isi link registrasi, kita akan cariin dedicated pos yang memang akan mendampingi Mas Abdus dalam artian tidak ada keterlambatan untuk pick up lagi. Nanti kita akan bantu cariin. Sebenarnya itu pertanyaannya, kenapa itu kode booking nggak bisa di booking di semua pos? Karena Nah sebenarnya betul. dari mitra kita itu bisa edukasi Mas Abdus sebenarnya. Jadi di aplikasi itu bisa tambahkan mitra itu sebagai agen favorit. Jadi Mas Abdus bisa masukin, pilih Oh agen favoritnya di mana, nanti bisa langganan ke situ. Mungkin dari mitranya belum edukasi, nanti bisa ngobrol aja. Nah, oh gitu soalnya saya ya, nolak beberapa kali nggak bisa oke. gitu. Oh Nah, iya iya pertanyaannya kenapa? Misalnya Mas Abdus udah booking di customer aplikasi, hanya bisa di booking ke satu pos. Karena kita,
ketika Mas Abdus nanti udah pilih itu, harapannya memang mitra itu harus bertanggung jawab. Mungkin ada beberapa mitra memang lagi banyak barang sehingga memang belum sempat pick up, tapi ekspektasi Mas Abdus pengen di cepat pick up gitu. Nah itu nanti bisa Mas di info aja, nanti kita akan cari dedicated postnya, mitranya yang bisa memenuhi kebutuhan Mas Abdus. Kita ada banyak kok seller-seller info, Mas saya dicariin dong dedicated postnya yang bagus. Nah nanti kita akan jembatani itu. Nah harapannya memang di UMKM Cuan ini, Bapak Ibu yang sudah kirim atau mau pernah kirim, nanti bisa diinfo aja ya Bapak Ibu, nanti bisa dimasukin nomornya di link registrasi, nanti kan kalau ada kita akan kontakkan lagi. Nah terus terkait masukan fee-nya, thank you Mas, kita akan terus lakukan improvisasi pengembangan tentunya sesuai dengan kebutuhan UMKM kita ya. Memang di awal kita bisa dibilang telat nih jalan COD-nya kalau yang udah tahu Ya, COD, betul. karena kita baru jalan. Nah mungkin nanti tunggu aja Mas program-programnya, pantengin terus aja, pakai aja Line Parcel, tentunya kita akan meningkatkan yang terbaik. Oke, pertanyaan terakhir tadi terkait agent. Nah, agent itu ada nggak target paket harian? Kalau target paket harian itu tidak ada, Mas. Tapi nanti targetnya itu revenue. Jadi nanti ketika Mas Abdus join, ketika menjadi trial, masa percobaan, itu nanti akan ada diinfoin sesuai kapasitas mitranya, revenue yang harus dicapai berapa. Kalau Oh, paketnya bebas, mah. Kalau oh sehari iya. satu pun nggak apa-apa. Yang penting misalnya ditargetin dalam sebulan harus 3 juta misalnya. Nah, Oh iya. pastiin aja sebulan transaksinya itu semua transaksi ya. Jadi misalnya berapapun paketnya, jumlah ongkirnya itu yang kita hitung sebagai penghasilan 3 juta, ya bebas. Mungkin Mas Abdus standby-nya cuma di akhir bulan tuh, misalnya 29, 30, 31. Gak apa-apa, ternyata dari tanggal 1 sampai 28, paketnya cuma satu-satu, tapi 29, 31 langsung banyak, itu nggak apa-apa, Mas. Bahkan pun kalau sehari nggak ada paket, nggak apa-apa, karena kita outputnya Jadi itu bulanan ya. revenue-nya tadi. Itu. Ya, seperti itu, Mas Abdus. Thank you ya, Ya, Mas Abdus, untuk pertanyaan dan masukannya. sama. Oke, baik. Terima kasih Mas Abdus untuk Ya. masukan dan beberapa pertanyaannya. Oke, mungkin kita lanjut untuk yang angkat tangan nih. Ada Bu Dewi Hartati. Boleh perkenalkan diri dan perkenalkan juga usahanya ya, Bu. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Dewi Hartati. Saya dari Kabupaten Bandung, dari Kecamatan Sorokan Jeruk. Produknya rempeyek, Pak. Yang saya mau tanyakan, tadi udah saya tanyakan yang di pick up ternyata bisa ya, udah ada di kecamatan. Alhamdulillah ya. Terus yang kedua, Pak, yang sekarang saya mau utarakan, karena produk saya itu barangnya barang pecah pecah belah gitu ya, Pak ya, makanan kan rawan hancur gitu ya. Saya mau tanya, apakah produk saya yang mau dikirim ke luar kota Bandung, contoh ke Jakarta, dengan udah semaksimal mungkin sama saya udah di pack packagingnya udah benar-benar di semaksimal lah gitu. Datang ke tujuan tuh dalam kondisi aman apa bisa hancur gitu. Soalnya selama ini saya sering melakukan pengiriman lewat dalam kutip ya yang tetangga sebelah gitu. Dia bilangnya, Bu, saya tidak akan jamin ya ini kan itu bukan jawaban yang apa namanya eh, mengenakan gitu ya di kitanya. Jadi dia nggak menjamin bahwa itu teh bagus gitu ya. Tapi saya juga jadi coba aja. Ada yang datangnya bagus, ada yang kadang-kadang datangnya tuh hancur. Nah ini di Lion Air itu gimana gitu. Saya mau tanyakan gitu ya ke Bapak. Mudah-mudahan saya bisa beralih ke Lion Air untuk jarak jauhnya gitu ya Pak. Untuk daerah Bandung, alhamdulillah cuman daerah Bandung juga enggak begitu seluruhnya ke apa bisa disalurkan untuk yang langganan saya ini karena mungkin masih baru dan belum begitu begitu wilayahnya untuk menjangkau daerah daerah Bandung daerah Bandung. Jadi kalau dari Lion Air nanti itunya bagus, Insya Allah kan saya juga pinginlah beralih ke Lion Air untuk daerah Bandungnya juga dan untuk luar Bandungnya juga. Mungkin itu ya Pak ya pertanyaan saya. Baik, Terima kasih. iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama Ibu Dewi. Yang pertama namanya Lion Parcel ya Bu, beda kalau ya Lion Air itu pesawatnya. Wah, pesawat Kalau ya lain Lion parcel. Parcel itu Ya, paketnya, maksudnya itu. nggak apa-apa Ibu.
Nah, kalau pertanyaannya sebenarnya di Lion Parcel itu bisa dijamin, Ibu harus cobain dulu, karena kan Ibu belum cobain Lion Parcel. Kalau Iya, dari segi makanya. logistik memang untuk bahan makanan kering, kue kering, itu memang agak sulit Bu untuk memastikan itu tidak pecah. Karena kenapa? Ibu udah packingnya bagus, Iya. terus nanti datang ke agent kita juga udah bagus. Terus nanti kita nggak tahu nih perjalanan misalnya lagi ngedrop ke pesawatnya juga kita nggak bisa pastiin. Tapi kalau Ibu pertanyaannya apakah Lion Parcel bisa menjamin, Ibu cobain dulu aja Bu. Karena dari Iya. kita memang tadi akan melakukan yang terbaik untuk pelanggan. Kalau Ibu misalnya di sebelah pernah ngalamin bad experience, nggak apa-apa. Coba Ibu misalnya rempeyeknya 100, bisa dikirim dulu 10 ke Lion Parcel, dicobain aja. Kalau ternyata memang bagus, ya Alhamdulillah bisa sampai 100 gitu Ibu ya. Amin, amin. Makasih banyak. Mudah-mudahan ya Pak Amin ya. Ibu Dewi. Iya, Ya, amin, berarti amin. besok harus dicobain Ibu. Iya, Dan semoga insya banyak Allah saya coba. orderan. Iya, 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 siap Pak. makasih Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Dewi Hartati. Ini masih ada yang angkat tangan ya. Boleh dipersilakan dari Ibu Siti Aminah. Boleh di open mic-nya, dipersilahkan. Makasih, Coach. Masuk nggak, Coach, suaranya? Iya, masuk Ibu. Masuk, Boleh masuk Ibu. perkenalkan diri dan boleh disebutin untuk nama Ya, usahanya. saya Siti Aminah, produknya itu lebih ke packaging sama jahit, tote bag, body bag. Saya brandnya Ayati. Ini Coach, saya mau tanya, saya dari Cirebon ya. Saya kan sering kirim box tuh, hard box seringnya. Itu saya pernah kirim ke Singapura, sampai Singapura itu hard box saya rusak, itu Coach. Saya tuh sampai sekarang belum dapat nemuin eh, apa gitu yang bisa, apa namanya ini, untuk pengiriman, apa, ekspedisi ekspedisi apa yang bisa bisa antar produk saya itu dengan baik gitu. Apakah di Lion Parcel itu bisa menjamin hardbox saya itu aman sampai tujuan? Sebab beberapa kali hardbox saya seringnya itu rusak gitu sampai sana. Untung kemarin itu saya bayarnya itu oke gitu, dia oke, no problem, bisa diperbaiki di sini dengan cara yang lain gitu. Malah dia kasih solusi juga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu sering belanja kain itu bergulung-gulung, satu roll, berroll-roll gitu. Jadi apakah di Lion Air itu untuk pengiriman ke sininya itu ada kan saya pernah pakai ekspedisi, maaf saya nggak sebutin ya. Yang pertama ekspedisinya itu saya disiksa, eh, katanya ada di gudang ini, saya lari ke gudang ini, dari gudang ini ada di gudang A, katanya saya lari ke gudang A, di gudang A ada di gudang B, saya lari ke gudang B. Akhirnya 4 hari itu hanya untuk mencari barang saya. Terus saya juga pernah pengirimannya itu lewat ekspedisi lain juga. Ada dia tapi pakainya itu, mohon maaf saya sebutin ya. Akhirnya dia pakai Lalamove, tapi ekspedisi dia bukan Lalamove. Kok datangnya pakai Lalamove gitu. Nah, apakah di Lion Air itu tetap dia pakai Lion Parcel sampai dengan kedatangan barang saya gitu. Karena barang saya itu kadang-kadang itu beratnya itu melebihi dari 14 kilo. Apakah di Lion Parcel itu di samping murah, apakah bisa si produk saya itu bisa nyampe ke tempat walaupun tidak ke rumah gitu? Gak apa-apa, masih dalam satu lingkungan desa saya gitu, misalnya di depan ke di jalan raya atau di mana gitu. Apakah itu di Lion Parcel ada gitu, Coach? Mangga. Oke, siap. Terima kasih Bu Siti Aminah. Berarti pengirimannya Bu, boleh tahu ini banyak ke luar negeri ya atau dalam negeri? Oh enggak sih, jadi saya memang lebih ke di dalam. Hanya ada klien, ada buyer dari Singapura. Oh, Itu teman gitu. Jadi by hmm, friend. Gitu. Kita oke, kita join. Eh, Kebetulan pada baik. saat itu saya hardboxnya itu bener-bener hardbox sih, tapi kok sampai sana hardbox saya robek gitu.
Apakah di Oke, Lion Air itu menjamin baik Ibu. Nah, Lion Air dan jadi parcel? oke, pertanyaannya kalau ke Singapura kita bisa ya Bapak Ibu, Bu Siti, kita ada produk Interpack tadi, tinggal lagi dari cara packingnya. Mungkin saran saya Ibu kalau memang menggunakan setiap ekspedisi, baik itu nanti Lion atau yang lain, pastikan paketnya diasuransiin aja. Jadi ketika memang Ibu ada kendala, itu nanti Ibu bisa klaim dan nanti bisa balik dananya sesuai ketentuan dari si ekspedisi tersebut. Kalau di Line Parcel itu bisa Ibu, mungkin nanti Ibu cobain karena nanti Ya, dari agent kita akan memberikan packing yang baik lah. Ya, mudah-mudahan insya Allah sampai diterima oleh customernya itu dengan baik. Nah, terus pertanyaannya tadi mungkin Ibu ada experience kirim ke logistik lain, paketnya Ibu datang ke gudang A, ke gudang B sampai 4 hari tadi ya Bu ya. ya Nah, saya kalau sampai di sampai kita tes. ya, kalau di kita tadi mungkin Ibu lihat kita itu sistemnya terintegrasi. Jadi mungkin kalau Pak Abdus tadi mungkin Ibu bisa tektokan, jadi Ibu bisa akan cek posisi paket Ibu itu udah di mana. Jadi nanti akan ada status, namanya itu kalau di kita statusnya BKD itu udah di booking oleh agent. Nanti Ibu tracking lagi paketnya sudah sampai di konsolidator. Misalnya Ibu kirim ke Medan, udah sampai di konsolidator Medan. Berarti Ibu tinggal info aja ke customernya, Bu, udah sampai di gudang Medan. Nanti tadi Itu alur yang sudah saya jelaskan tadi, dari gudang Medan itu nanti diantarkan ke rumah customernya. Jadi Ibu tidak perlu tadi bilang paketnya ditaruh di jalan. Enggak, kalau dari kita langsung antar ke customernya, Bu. Tinggal ditunggu aja sesuai SLA. Ibu bisa lihat trackingnya, status paketnya apa. Nanti obrolin aja sama agennya, Ibu datang. Misalnya, Bu, kalau dia statusnya ini itu tandanya apa? Biasa kan kalau nyampe statusnya POD. Jadi Bu nggak perlu khawatir nanti info aja sama pelanggannya pakai line parcel, nanti langsung ke depan pintu diantarin. Ya, kurang lebih ya, seperti itu makasih Bu Siti. Mas. Ya, 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 sama-sama Ibu. makasih. Ya, Ya, semoga nanti ya Insya Allah mau dicoba untuk harus Ibu. pembelian lewatnya Lion Parcel gitu. Karena Ya, selama ini saya pengiriman itu masih mencoba mana nih yang lebih ya, efektif dan lebih banyak cuannya gitu untuk saya. betul. Sama, Memang mungkin kita saya bercerita sedikit ya Bu, kita juga sering ngobrol juga sama UMKM, sama seller. Jadi memang banyak karena kita memang industrinya penerbangan, ada beberapa seller atau UMKM yang belum tahu line parcel. Tapi setelah menggunakan line parcel, contoh tadi Mas Abdus tadi ya secara harga kita murah karena pesawat sendiri. Terus secara tracking itu juga gampang. Jadi mungkin Bapak Ibu yang khawatir nggak apa-apa, cobain dulu aja pakai line parcel, nanti Bapak Ibu bisa nilai sendiri, nanti dari kita akan support apapun yang Bapak Ibu minta. Bahkan kalau ada juga seller kita nih yang sebelumnya dia ngirim-ngirim pakai line parcel, terus dia buka jadi agent dan juga revenue-nya juga meningkat. Nah, itu Bapak Ibu bisa explore juga karena kita nggak membatasi untuk yang menjadi agent itu harus ada modal 50 juta, di kita cukup 5 juta aja udah cukup. Seperti itu ya, Ibu Siti, terima tapi kasih. nanti Mas, itu kalau misalkan kita Oke, pengirimannya ke luar negeri kayak kemarin itu kena cukai nggak? kalau itu Apa nanti cukainya sudah ditanggung sama Lion? itu nanti ketika Ibu booking di agent akan muncul otomatis harga. Oke, Soalnya selama ini saya kasih ya. nggak pernah kena cukai. Cukainya dari kawan saya. Terima kasih Mas ya. Yap, sama-sama Mudah-mudahan Ibu. nanti bisa pakai Lion. Yap, Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. kasih Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bu Siti. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Coach Dina. Ibu Dina boleh dipersilahkan open mic. Baik, terima kasih kesempatannya. Pertanyaannya mirip deh kayaknya sama apa Abdus Sakur tadi. Saya sih juga udah pakai Lion Parcel di toko saya. Cuman masalahnya kalau kita sudah request pick up, kita tidak bisa ngedrop. Nah, kalau drivernya nggak datang ya barang kita nggak diambil, kita nggak bisa ngedrop. Kalau eh, yang lain sih kan kalau misalnya belum datang kan kita nggak mungkin nungguin dong sampai malam atau sampai besok paginya.
Bisa-bisa klien kita komplain, kok barang kita belum dikirim-kirim, komplainnya ke kita kan, belum ke kurir. Kalau yang lain kan kita bisa ngedrop, walaupun kita sudah request pick up, kita bisa anterin dan mereka terima. Tapi kalau ini nggak bisa, kita tetap harus nunggu kurir sampai datang. Kalau dia nggak datang ya nggak bisa diambil barangnya. Itu aja sih pertanyaannya. Sama dengan Pak Abu Syukur. Terima kasih. Mungkin ada solusi lain. Terima kasih Pak Adhan. Sama-sama Coach Dina. Ya. Oke, kalau itu tetap sama, kita akan cariin dedicated postnya ya, Ibu ya. Karena memang dari kita kenapa itu tidak bisa diambil kurir lain, karena ketika Ibu order dari customer aplikasi, itu udah kepilih agentnya yang mana. Jadi bookingan itu hanya bisa di agent tersebut. Mungkin karena Ibu apa namanya dari agentnya belum info ada pos favorit, Bapak Ibu bisa tambahin sebenarnya di aplikasi pos yang mana mau difavoritin untuk pengirimannya. Jadi ketika dibuka aplikasi itu akan bisa lihat pos di sekitarnya. Mungkin Bapak Ibu bisa datangin dulu beberapa agent kita yang akan komit dengan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih sesuai itu. Memang dari kita membuat itu biar apa namanya mitra kita ini ketika intinya kalau Bapak Ibu nanti jadi agent, jadi kita kasih jualan ke mitra gitu. Jadi nggak dilelang ke semua. Jadi kalau Ibu misalnya di Kecamatan Bekasi ya Kebun Jeruk misalnya itu memang akan kita kasih ke PIC Kebun Jeruk untuk customer aplikasi. Nah, tapi sebenarnya Ibu bisa milih tuh di Kebun Jeruk itu dari aplikasi ada berapa banyak agent sih gitu. Nanti tinggal minta kode pos favoritnya. Jadi ketika Ibu order bisa pilih ke agent yang memang Ibu sudah langganan. Jadi nanti pengalaman-pengalaman itu nggak terjadi lagi. Jadi udah tahu oh saya ordernya ke agent Adan aja gitu. Jadi next udah komit di awal, jadinya nanti dia akan jemput sesuai orderan Ibu gitu. Terima kasih Bu ya Bu Dina untuk masukannya dan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Oh, berarti kita mesti mencari dulu ya agen mana gitu. Kita harus mengenal dulu. Iya, Karena kan, sebenarnya Ibu bisa pilih tuh di aplikasinya mau pilih yang mana tuh oh, agentnya. oke, siap. Yap, Karena kalau yang di ya. lain kan enggak ya Pak ya, enggak ada yang seperti itu. Kita kan cuma nerima. Kalau kita ada request pick up, siapapun bisa datang gitu ngambil. Oke. Pokok yang penting dari kurir itu siapapun yang datang bisa ngambil gitu. Oke, berarti ini masukan buat kita juga. Kita nggak tahu Ya, soalnya kalau harus seperti itu. ya nanti bisa Ibu pilih sebenarnya. Gak apa-apa dengan acara ini kan jadinya yang pernah pakai Lion konsumen ya, bukan mitra. Jadinya aspirasinya kesampai juga tuh. Nanti Ibu tinggal bisa kulik-kulik lagi gimana sih cara pilih agent kita yang bagus. Misalnya Ibu pernah ngirim sekali sama agent Indri, mitra Indri. Oh bagus, ya udah itu aja nanti Ibu buatin sebagai pos favorit Ibu di customer aplikasi. Jadi nanti ketika Oke. order akan ke Indri terus gitu Bu. Oh iya. Kan yang pilih Iya. biasanya kan klien ya Pak ya. Maunya Oh, dikirim kalau pakai apa? Ibu marketplace atau customer aplikasi? Kita kita penjualnya Pak, Ya, maksudnya biasa bukan Ibu yang pembelinya. Kan biasanya pembelinya yang pilih dia mau oh pakai berat, apa. berarti kejadian Ibu ini ke marketplace ya. Kalau marketplace sebenarnya udah kejawab tadi Bu di awal. Kita itu udah punya dedicated pickup. Nanti kalau Ibu di kecamatan mana akan ada PIC tersendiri. Nanti tinggal di info aja. Nanti bisa ya kita kontak Ibu kalau memang ada experience seperti itu biar kita pilihin dari segi kurirnya juga gitu Ibu. Oke. Siap Hmm. Pak Dan, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Makasih. Baik, terima kasih Bu Dina. Ini masih ada 3 orang nih, Pak Adan yang mau bertanya. Dari Bu Yanti Asih, Twin Kitchen, boleh dipersilakan Ibu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adan. Waalaikumsalam Ibu. Iya, perkenalkan nama saya Yanti. Saya dari Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ini saya mau tanya, produk saya kan jualannya di Tokopedia. Itu kan ada serundeng daging, ada frozen food, ada minuman jelly. Kira-kira kalau dari pihak Lion Parcelnya tuh ada fasilitas box pendinginnya nggak ya? Soalnya kalau frozen food sama minuman jelly itu kan nggak bisa tahan terlalu lama nih kalau di suhu ruangan gitu, Pak. Oke, ada lagi Ibu Ya, mau dilanjutin atau gimana? udah itu Atau aja. langsung jawab? Iya, iya, Oke, benar. oke. Nah, kalau frozen food memang saat ini Ibu biasa kirimnya antar Jakarta atau keluar daerah juga? Ada sih yang ke luar kota gitu.
Cuman Oke. takutnya kan Nah, kalau kondisi di apa suruang gitu loh Pak. oke, Ibu, kalau di agent kita, sebenarnya di mitra kita ya, itu memang belum semua yang punya frozen food, karena memang Mm-mm. sifatnya kemitraan, jadi mereka kalau memang dapat customer seperti Bu Yanti, bisa jadi Iya, mereka nanti akan buat frozen food sendiri. Tapi kalau di gudang kita beberapa itu udah ada. Jadi nanti ketika mau dibawa ke pesawat, kita udah masukin ke gudang juga gitu, untuk yang beberapa barang-barang dingin ya, frozen food, yang untuk iya, sementara iya, sebelum transit menuju kota tujuan gitu. Seperti itu, Ibu. iya, iya, Pak. Ada lagi, Bu Yanti? Iya, sudah Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih, Ibu. Ya, Iya. sama-sama. Oke, baik. Terima kasih, Bu Yanti. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya secara langsung, boleh dipersilakan open mic, atau nanti kita bacakan dari yang kolom chat dulu kali ya, Pak Adan, gantian. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Nania. Untuk Big Pack, apakah harganya sudah kompetitif dengan GNT Cargo atau Central Cargo atau kompetitor kargo lainnya? Kita rutin kirim ratusan kilo untuk bahan kain rolan ke daerah-daerah nih, Pak. Oke, eh, kalau masalah harga tentunya kita kompetitif ya, Ibu. Nanti tinggal dicek aja, karena sebenarnya gini, semua ekspedisi itu terkait harga pasti akan ada perbedaan tergantung rute-rutenya. Mungkin nanti Ibu setelah kita hari ini webinar, nanti dicek aja tadi banyak tuh pengirimannya, misalnya daerah Medan JNT Kargo berapa, Lion Parcel berapa, nanti Ibu bisa pilih. Tentunya kita kompetitif tadi. Dan kita tadi kan ada juga program diskon 20% tadi, nanti Ibu bisa tuh spesialnya daerah Medan di bawah paketnya tadi ketentuannya 210 kilo, misalnya ada yang di bawah 10 kilo bisa pakai diskon 20%. Nanti kalau yang lain misalnya dengan JNT Kargo, misalnya produk lain dari kargo lain, nanti Ibu tinggal sesuaikan aja. Tapi kalau dengan memang kargo-kargo yang biasa lokal ya, kan biasa kargo lokal tuh ada pengirimannya yang menggunakan darat, biasanya kan mereka murah banget tuh 4 ribuan kalau kita memang belum sampai di situ. Karena kita memang penerbangannya juga ada yang menggunakan pesawat seperti itu Bapak Ibu. Bisa dicek aja Ibu, nanti disesuaikan daerah-daerahnya aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Adan. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih, Pak, dari Bu Yuni Herdiani. Hal apa sih yang harus dipertimbangkan dalam memilih jasa ekspedisi di Indonesia? Oke, hal apa yang harus dipertimbangkan? Sip, mantap. Nah, sebenarnya yang dipertimbangkan yang pertama ya, Bapak Ibu, kalau saya pribadi, sebelum saya masuk ke logistik, saya juga tadi mention ke Bapak Ibu punya usaha UMKM foto ya, saya sering kirim misalnya foto wedding atau foto apa, sering kirim hasil fotonya atau juga albumnya ke customer. Yang pertama, kalau saya sebagai customer, pasti saya akan cari eh, logistik. Yang pertama, harganya murah. Pastikan kita kalau sebagai customer pengen yang murah nih, biar memang cuan kita jadi banyak. Yang kedua itu, saya akan pilih pengiriman yang memang online trackingnya itu jelas. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa logistik saat ini dari segi harga murah, tapi secara tracking paketnya itu nggak ada. Jadi intinya sistem pengirimannya itu ya udah kepercayaan aja, kita kasih hari ini, dikasih resi, ya udah info dari agennya besok sampai. Nah, tapi kalau saya pribadi menyarankan Bapak Ibu bisa pilih cari yang memang ada nih online trackingnya, jadi bisa dicek dari status paketnya nyampe mana sampai diterima oleh customer dan ada foto customernya. Terus apa? Itu bisa menggunakan daerahnya itu yang paling banyak dia bisa gapai di mana gitu. Saya akan lihat misalnya mau pengiriman timur, nah itu ada lain parcel Bapak Ibu yang memang pesawat kita ke timur juga banyak dan juga pasti cepat karena penerbangan banyak. Nah, concern-concern seperti itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk memilih logistiknya. Dan tentunya tadi ada program ketika memang lewat dari SLA, baik itu dari klaim asuransi, kalau lain parcel kan kita tadi ada pasti, misalnya lewat dari SLA, ongkir kita diganti. Karena saya sebagai konsumen tentunya, wah kalau nggak sesuai ekspektasi, maunya kita juga dapat apa namanya kompensasi lah seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin Ibu bisa dipilih hal-hal tersebut agar memang
kita sebagai konsumen mengirimkan juga ke konsumen kita selaku pelaku UMKM berharap memang semua bisa kita cek harga murah dan customer kita tentunya senang terkait pengirimannya. Dan tentunya terakhir itu terkait customer service-nya. Nah, kan harapannya ketika ada kendala kita gampang nih untuk menghubungi customer service. Nah, kalau di lain parcel tadi, tentunya kita ada 24 jam untuk customer dan juga untuk agent kita juga udah ada itu dari Senin sampai di hari Jumat seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih semoga menjawab ya Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Adan. Ini ada pertanyaan lagi nih, menyambung yang tadi, gitu ya. Terkait nih, apakah di Line Parcel untuk hitungan volumenya ada nggak, Kak? Misalnya, kiloan 2 kilo, tapi volumenya bisa kena di 3 kilo. Oke, terima kasih. Nah, kalau di lempar saya tetap dihitung ya, Bapak Ibu. Jadi panjang, lebar, dimensinya, volumenya juga dihitung. Nanti sebenarnya Bapak Ibu ketika melakukan pengiriman bisa datang ke agent atau juga langsung ke line parcel pusat. Nanti itu udah otomatis by system. Misalnya beratnya berapa, itu nanti dikategoriin masuk ke berapa kilo, terus juga harganya berapa. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ketika booking perhitungannya berapa. Nah, terkait perhitungan sebenarnya akan berhubungan ke harga. Nanti Bapak Ibu tinggal bisa cek aja misalnya pengiriman daerah sini pakai logistik lain dengan volume atau berat sekian ini berapa, dengan lain parcel volume dengan berat sekian itu berapa gitu. Oke, Oke, terima kasih Bu Henry. baik. Terima kasih, Pak Adan. Ini ada yang mau open mic ya dari Bapak atau Ibu Afiah Rospiatin. Boleh dipersilakan open mic, diperkenalkan namanya, dan diperkenalkan bisnis usahanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Nama saya Apia Rostiatin dari Cilengsi Bogor. Eh, yang jadi pertanyaan saya itu Lion Air itu di sini ada, tapi jaraknya jauh gitu. Terkendala mungkin biaya transport juga gitu. Jadi terus kita juga ada pengiriman kan kita punya ini ya pendidikan ya ada pengiriman seragam olahraga misalnya dari Bandung. Nah dari sana dia tidak Lion Air nggak ada gitu katanya. Jadi nah, bagaimana itu kendala kendala itu. Jadi yang saya lihat masih jarang itu Lion Air di sini juga. Gitu. Ada berapa kilo? Maksudnya kalau transfer aja bensin bisa sampai 1 liter misalnya ataupun itu bensinnya aja gitu ataupun kalau naik angkot bisa 20 ribuan gitu. Nah, itu bagaimana Ya, thank you solusinya Bu Afia. Ya, ya. makasih. Nah, sebenarnya jawaban yang paling bagusnya Bu Afia buka lain parcel aja gitu. Jadi Ibu booking barang sendiri, komisinya buat sendiri. Kalau memang belum banyak di sana, tentunya Ibu nggak ada saingan dong. Gitu. Tapi kalau misalnya Ibu nggak mau buka agent, mau tetap melakukan pengiriman, nah Ibu nanti bisa sebenarnya kalau dari saya sempatin aja datang waktu sesekali ke agent kita, diobrolin aja. Saya minta nih pre pick up, boleh nggak di pick up paket saya sekian. Nanti kalau dari mereka itu ngelihat, oh tonase ibu masuk, nanti dari mereka akan bisa pick up ke tempat ibu. Karena sebenarnya agent-agent kita ini banyak kasih servis pre-pick up ke customer. Bisa jadi ketika datang ke customernya yang lama, itu melewati jalur ibu sebenarnya. Mungkin karena belum kenal aja ya, jadinya memang ibu merasa jauh. Tapi nanti kalau memang udah tahu, oh Bu Afia nih banyak pengirimannya, nanti tinggal samperin aja nih sama agent kita. Tapi kalau dari saya pribadi sih Bu, kalau masih sedikit itu kesempatan. Ibu bisa buka agent, nanti komisinya kan masuk ke ibu juga, diskonnya barang ibu sendiri gitu, Bu. Ya, maaf. Terima kasih. Jadi kalau buka sendiri itu biaya berapa? Oke. Biayanya tadi cuma 5 juta aja, Ibu. Nanti udah bisa join. Nanti tinggal dibuka website kita, pilih daftar jadi agent, nanti ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Ketentuan yang diperlukan. Siap, siap. Terima Yap. kasih Pak. Ya, sama-sama, Ibu. Oke, ini saya tadi lihat ada di kolom chat ya, pertanyaan dari Desi Collection. Mungkin Coach, kalau misalkan kita sudah jadi agent,
Jika pada saat orang pakai jasa kita, barangnya hilang, tapi hilang saat pengiriman, itu gimana? Misalkan customer tidak mau ganti barang, tapi maunya barangnya mereka dikirimkan. Apa solusinya? Nah, ini nanti ketika Bapak Ibu jadi agent, tentunya kita akan trainingin ketika ada case-case seperti itu, apa yang harus dilakukan. Tentunya Bapak Ibu nanti walaupun nggak jadi agent, misalnya melakukan pengiriman, pastikan pakai asuransi, Ibu. Jadi nanti ketika ada kendala-kendala seperti itu bisa diklaim. Tapi kalau nggak pakai asuransi, ya itu resiko kita sebagai konsumen. Nah, pakai asuransi, terus pasti ini logistiknya, harga barang ibu itu diinput sesuai dengan harga barang realnya. Karena biasa case itu dari konsumen harga HP-nya berapa. Misalnya dia bilang, oh 500.000, kita nggak tahu nih, misalnya dia nggak sebutin kirim HP. Ternyata yang hilang misalnya iPhone, harganya 1 juta misalnya. Nah, itu di beberapa logistik ada ketentuan, harus diinput harga barang sesuai dengan harga barang sebenarnya karena itu akan masuk ke syarat-syarat klaim. Jadi nanti Bapak Ibu nanti kalau udah jadi agent itu nanti akan diedukasi bagaimana melakukan penanganan itu. Kalau dengan parcel tentunya nanti akan ada klaim yang akan diganti nanti sejumlah harga ongkirnya akan dicek batas klaimnya itu berapa. Gitu ya Bapak Ibu semua terkait pertanyaan tersebut. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Mas Aidan. Nah, ini terkait agent nih, ada pertanyaan lagi dari Bu Tineke. Kalau kita buka agent, apakah kita sendiri yang antar barang-barangnya ke bandara, Pak? Oke, terima kasih Ibu. Wah, sepertinya imbang nih ya antara yang mau kirim sama yang buka agent. Kalau Ibu buka agent, ngantar sendiri ke bandara, enggak Ibu. Tapi Ibu akan mengantarkan paketnya ke hub kita atau juga ke PCU. Kita sebut itu sebagai pos cabang utama. Jadi nanti Bapak Ibu sebagai agent, ini sebagai cerita ya, agentnya bagus. Nanti kita akan buat agent Ibu sebagai cabang utama kita. Nah, itu nanti tugasnya bisa menerima paket dari mitra-mitra lainnya. Nanti kalau Bapak Ibu tadi yang bertanya, buka keagenan di lain parcel, nggak perlu nyampe ke bandara, nanti bisa ke PCU yang ngantarkan ke hub kita atau ke konsolidator tadi, konsolidator lah tadi yang akan mengantarkan paket tersebut ke bandara. Bapak Ibu cuma melakukan drop sekali aja ke titik penjemputan shuttle kita juga ada titik-titik mobil kita standby, nanti bisa diantar ke situ. Jadi nggak perlu ke bandara, jadi tinggal dipilih nanti rute terdekatnya saja, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Adan. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Bu Esterlina dari Kuburaya, Kalimantan Barat. Alamat saya di luar jangkauan line parcel, jadi selalu diteruskan ke vendor. Padahal di kompleks saya ada agent line parcel. Kenapa ya, Pak? Boleh dibantu pencerahannya? Oke, berarti ini Ibu dari Kalimantan Barat. Alamat saya di luar jangkauan line parcel, jadi selalu diteruskan ke vendor. Oke, betul ya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu yang tadi juga. Ada dia di Atar sama Lalamove. Jadi ada beberapa logistik ya Bapak Ibu karena memang di daerah tersebut dari segi bisnis memang pengirimannya itu nggak banyak dari kita biasa dan juga agentnya juga itu juga nggak banyak biasa memang diteruskan ke vendor. Nah, kalau memang di situ ada agent lain parcel di komplek Ibu, tapi kan dia tugasnya memang mengirimkan paket ke daerah keluar gitu atau juga ke dalam daerah Kalbar sendiri. Tapi beda ketika ibu kan dapat paketnya memang kan dari apa namanya mengirimnya ke daerah lainnya, jadi memang itu belum bisa. Dalam artian belum bisa memang di cover menggunakan vendor kita. Nah, kalau masalah vendor sebenarnya dari semua logistik, baik itu lain parcel, tetap ada perjanjian kerjasama Bapak Ibu dengan vendor tersebut. Tentunya akan dilakukan evaluasi terhadap vendor-vendor yang dipilih. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir, misalnya Bapak Ibu tadi ada yang kirimnya pakai yang warna biru, tapi diantaranya sama yang warna orange. Yaitu memang daerahnya mungkin belum tercover semua, jadi menggunakan vendor. Karena logistik-logistik ini Bapak Ibu ada keunggulan-keunggulannya masing-masing. Ada yang memang handal dalam kota, ada yang handal luar pulau, gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu, terima kasih. Baik, Pak Adan. Nah, mungkin ini lumayan banyak ya yang tertarik untuk membuka agent line parcel. Ini ada dari Pak Yusuf, mungkin tadi terlewat.
Saya Yusuf dari Jakarta, usaha powder minuman herbal. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, cara membuka cabang atau agent line parcel dan persyaratannya. Dan yang kedua, berapa minimal berat untuk bisa di pick up sama line parcel? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yusuf ya tadi ya, Mbak Indri ya. Oke, kalau jadi agent rent parcel nanti Bapak bisa lihat sebenarnya persyaratannya itu di website kita. Tapi memang dari kita biasa itu pendaftarannya 5 juta ya Bapak Ibu semua. Nanti terkait kriteria pasti kita nanti dari segi bangunan itu bisa ruko, bisa kios atau juga warung. Yang intinya nanti dari pihak kita akan melakukan pengecekan ya Bapak Ibu apakah lokasi yang didaftarkan itu secara titiknya memang ada dan juga layak. Dalam artian layak ini berarti untuk melakukan operasional itu bisa dalam artian bisa naruh komputer, terus juga ada tempat alokasi barang. Nah, dari situ juga nanti akan dinilai. Mungkin Bapak Ibu tadi yang tertarik, oh, saya punya nih ruang garasi yang kosong. Nah, itu sebenarnya bisa tinggal Bapak Ibu buka, terus nanti di brandingin line parcel. Intinya space antara operasional dan juga peletakan barang biar aman juga kan barang-barang dari customer kita. Nanti itu akan dinilai. Nah, paling cepat itu memang akan dipilih misalnya bangunannya ruko atau juga misalnya kios yang udah besar ya Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, tetap Bapak Ibu coba ajuin. Kalau memang di daerah itu memang layak ya dari kita, itu memang akan di-approve. Nah, terus pertanyaannya menarik nih dari Bapak. Berapa kira-kira berat yang akan dijemput oleh Lion Parcel? Sebenarnya gini Pak, Eh, Yep, gimana? enggak, Mas Aden, sorry tadi putus-putus. Oh ya, sorry ya. Oh ini sudah jelas? Ya, Oke, aman. Oke, siap, makasih. Nah, tadi berapa minimal beratnya sih? Sebenarnya variatif ya, Pak. Nanti disesuaikan aja dengan mitra kita yang mana yang mau ambil pickup. Tapi biasanya itu mereka akan mau pickup biasa di atas paketnya itu 10 ke atas itu mereka udah mau ambil pickup. Tapi ada juga misalnya agent kita yang baru jualan dapat 5 paket aja tadi kayak Pak Abdus ya. Wah, itu udah senang misalnya kita dapat 5 ya. Bisa jadi nanti dia akan menawarkan free pickup. Sebenarnya pre-pick up-nya nanti tinggal diobrolin aja dengan agen-agen yang ada terdekat dengan Bapak. Caranya gimana sih Pak biar mereka mau pick up? Nah, infoin aja dari Bapak punya berat sekian dan intensitasnya per hari sekian dan sampein aja. Customer saya juga banyak, biasanya dari agen-agen kita juga akan tertarik karena kan namanya juga bisnis ngelihat oh seller ini ada peluang nih untuk memang menjadi langganan kita. Nah, terus nanti dari orang bapak atau ibu tinggal evaluasi aja kira-kira dari segi pre-pick up-nya cepet nggak gitu atau bahkan dari mereka bisa kasih diskon lagi nggak ke bapak gitu. Nanti tinggal disesuaikan aja seperti itu Bu Idrik. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Pak Adan. Mungkin eh, kita satu pertanyaan lagi kali ya untuk Bapak dan Ibu yang mau bertanya secara langsung, boleh diaktifkan mic-nya, dipersilahkan. Satu pertanyaan lagi. Sepertinya sudah cukup ya, Pak Adan. Mungkin ada kesimpulan nggak atau closing statement dari Pak Adan terkait pengiriman cuan ini? Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Sebelum nanti nggak kerasa ya kita udah hampir 2 jam. Senang banget sebenarnya ngobrol dengan Bapak Ibu semua. Mungkin nanti dari Coach Paran bisa kita agendakan lagi dengan tema-tema atau materi yang lain ya. Mungkin dari Sarah Packing atau lainnya nanti bisa kita obrolin. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu sebelum kita tutup, nanti kita foto bersama dulu ya. Biar memang kita punya kenang-kenangan hari ini kita udah ngobrol-ngobrol bareng. Nah, mungkin kalau dari saya, Bapak Ibu terima kasih sudah mengikuti kegiatan webinar ini. Besar harapan kita, Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan Line Parcel. Sesuai yang saya infoin tadi, kita punya berbagai macam produk, berbagai macam servis. Harapannya Bapak Ibu bisa memanfaatkan. Yang penting tadi yang belum pernah cobain, cobain dulu aja Bapak Ibu karena tadi udah ada juga testimoni dari beberapa Bapak Ibu sekalian, baik dari segi ongkir, kecepatan, mungkin juga ada beberapa tadi yang info, wah masih ada nih kelemahan di COD-nya. Nah, itu kita feel free menerima masukan, kita akan perbaikan ke depannya.
Nah, tapi kita tahu adanya perbaikan itu setelah Bapak Ibu melakukan menggunakan servis kita. Nah, saya berharap Bapak Ibu bisa coba dulu karena kalau bukan kita yang mulai siapa lagi gitu ya Bapak Ibu, kita bisa menilainya nanti setelah kita coba. Nikmatinlah servis dari kita, tentunya nanti kalau Bapak Ibu mau buat keagenan, kita juga akan banyak program-program keagenan kita. Saat ini kita ada trip untuk ke Jepang, untuk agent kita, ada ke Bali, ada top up saldo yang kita berikan, tentunya banyak hal-hal menarik yang bisa kita ekspor. Seperti itu, Bu Indri. Mungkin kita pilih penanya terbaik kali ya. Kita ada merchandise khusus Line Parcel untuk 3 penanya terbaik. Mungkin dari Mbak Indri dulu pilih siapa, silahkan. Oke, dari saya tadi ada pertanyaan dari sebentar. Yang tadi ya dari Bu Fauziah Maduhutan Sriwijaya. Selamat Ibu. Mungkin Bu Fauzia boleh ditulis di kolom chat ya alamatnya atau kalau di link registrasi Bu Indri ada nomor HP ya? Iya, betul. Di link Oh registrasi ada. ada Ya nomor HP. pas ya selain dikirim di kolom chat alamatnya, pastiin juga isi link registrasi nanti kita akan chat untuk detailnya. Nanti akan kita kirimin menggunakan Line Parcel. Nanti Bapak Ibu akan ngerasain nih diantar sama kurir Line Parcel. Kalau yang belum pernah melakukan pengiriman. Oke, nanti Alhamdulillah, dikontak makasih ya. Pak, makasih Bu. Ya, makasih Bu. Ya. Oke, siap. Yang kedua saya akan yang pilih ya, Bapak Ibu. Oke, sebenarnya semua pertanyaannya terbaik semua, Bapak Ibu. Memang nanti bisa kita agendakan lagi kegiatannya, biar kita bisa banyak-banyak bagi merchandise. Kalau dari saya itu pilih Mas Abdus ya, Jakarta Selatan. Selamat ya Mas, kita akan dapatkan merchandise dari Line Parcel. Tolong dikirim alamatnya ya, nanti kita akan kirim. Terima kasih. Mungkin satu Makasih lagi banyak. dari Ibu, Makasih banyak ya, Pak Adan. ya Ada sama-sama. di regis ininya nomornya. Oke, siap. Oke. Dari Bu Anissa, silahkan Bu untuk memilih satu pemenang lagi. Wow, siapa nih yang kepilih? Wah, siapa nih ya? Jeng jeng jeng. Jeng Dipilih, jeng jeng. dipilih. Kalau dari saya pilih dari eh bentar. Saya dari yang distributor emas tadi pertanyaannya. Berarti Ibu apa tadi? Ibu Eh, Tini ya kalau nggak salah ya. oke, Ibu Tini masih ada? Boleh say hello, Bu Tini? Gak ada gagal. Kayak lucky draw ya, Bu. Iya, nggak ada orangnya kan. Oke. Ya Bu, saya ada Bu. Oh, ada Bu Tininya. Alhamdulillah ada. Oke, Ibu Tini boleh ya nanti ditaruh di chat box untuk detail alamatnya untuk pengiriman merchandise dari kami. Ibu siapa tadi? Yang sebentar, Tadi Ibu siapa? sebentar. Maaf tadi Ibu sinyalnya. Tini. Sebentar. Ini dicatat nggak Dik, yang Iya, ini lagi dicari Bu, sebentar. iya sebentar ya Bu. Oke, sinyalnya ndut-ndutan. Oh sorry Nur maaf Nur. Nur, apakah Bapak Nur atau Ibu Nur masih ada di sini? Oh udah nggak ada. Oke, oh tidak ada bisa diputar lagi, Bu. Ininya yang terbaiknya. Ada tuh yang di kolom chat udah jawab belum beruntung. Sabar Ibu, kayaknya masih ada kesempatan. Kayaknya tambah lagi hadiahnya jangan 3 deh. Ya, next kita agendakan banyak ya, Bu ya. Iya betul. Oh yang ini deh, yang sebentar saya harus scroll tadi yang spesifik itu Bu, yang soal pengiriman daun basah itu dari Jogja. Sebentar.
orang pertama. Oleh karena itu, yuk teman-teman kita saksikan video berikut ini yang masih punya harapan untuk keluarga ini relasi. Bentar ya Bapak Ibu, dari Jogja itu bisa bantu scroll nggak guys? Ini Ibu Elis Kumorojati dari Omah Ekoprint. Wah, Iya betul. selamat Bu Apakah Elis. ada Bu Elis Ibu masih Elis ada? Kumorojati? Wah, nggak ada juga nih Nggak ada sepertinya nih. juga. Waduh, Udah meninggalkan tempat. sayang sekali. Sayang, yang daftar ada orang. Betul, betul. Eh, pilih yang ada. Iya, ayo Bu, buru. Aduh, Dan, pilih aja deh, Dan. Oke. Pilih aku aja deh. Pilih, pilih, Baik, mungkin saya pilih yang aku pilih aja, ya. Coach. Oke, Coach, pilih aku kalau aja, Coach. wah semua nih pilih. Kalau Wah, dari banyak saya nih, Bu. eh, Pilih aku aja, pi- Coach. pilihnya Ibu Dewi Hartati dari Kerukut. Wow. Oke, terima Oke, kasih. Ibu selamat, udah Bu Devi. tulis link Selamat, Bu registrasi ya. Dewi. Udah, nomor teleponnya udah ada Oke, di registrasi. Ibu Dewi Hartati. Oke, dari kita sudah Makasih catat. Bapak. Ya, terima kasih Ibu semua. Oke, mungkin saya kembalikan ke Bu Indri. Mungkin dari Coach Paran ada yang mau disampaikan sebelum ditutup, Coach? Jadi mamanya keluar ini. Ini mama keluar sendiri. Dan Oke, kita langsung close, ya. close aja, Mas Dan. Masanya lagi ngopi. Iya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi pada malam hari ini, boleh dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya biar kita ada kenang-kenangannya nih, sesi foto bersama. Ini deh. Kayak Mas Abdus kita. Iya. Bahaya nih kalau Amin, jempol nih. amin, amin. Jangan pakai jempol deh. Amin. Nggak boleh, nggak boleh. Oh Nggak iya, boleh. 5 aja. Oke, nanti kita ada 3 kali foto ya, teman-teman. Mungkin untuk yang pertama, oke, nggak apa-apa yang belum bisa on cam. Mungkin nanti next time kita agendakan kembali kali ya, Pak Adan ya. Pak Adan dan Bu Ya, Anissa siap. mungkin bisa kita Siap. agenda. Oke, siap-siap untuk foto yang pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Udah belum? Sebentar, ini sepertinya ada yang error nih. Oke, 2 kali lagi ya. Ya. 1, 2, 3. Tetap gelap. Nggak apa-apa, Bu, yang penting kelihatan ya. Oke, mungkin sekali lagi, sebentar. Yang terbagus. Halo Bapak dan Cis. Biar senyumnya kelihatan. Oke, sekali lagi. Oh, belum ya? 1, 2. Bentar. Chatnya ada yang muncul. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Waduh, Bapak Ibu. capek tuh nonton. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga Sama-sama sukses ya Pak. usahanya. Bapak Sehat sama selalu. Mbak. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih banyak semuanya. Bapak Ibu Salam semuanya. cuan. Selamat malam. Salam Salam cuan. cuan. Selamat Cuan, malam. hati-hati. Kalau di Cirebon cuan itu hati-hati. Oh gitu ya. Assalamualaikum. Siap-siap. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat Izin live malam ya. dan selamat beristirahat. Sorry. Selamat malam. Malam. Malam.
In lab ya. Sukses semuanya.